Krisis sampah yang dipelihara. Di negeri ini tumpukan sampah ada di mana-mana. Krisis ini bukannya ditangani, melainkan justru dipelihara menjadi ajang korupsi yang melibatkan pejabat, swasta, hingga warga. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah telah mengatur kewajiban warga negara, baik skala rumah tangga, pengelola usaha, maupun perkantoran dalam pengelolaan sampah. Hal ini mencakup pengurangan, penanganan, hingga membuang sampah pada tempatnya. Menjalankan amanat undang-undang, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah. Namun, keberadaan undang-undang pengelolaan sampah itu serupa dengan banyak payung hukum lainnya di negeri ini yang hanya tegas di atas kertas. Pada kenyataannya, sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang begitu saja tanpa dikelola masih mengkristal kuat di pikiran publik, termasuk mereka di pemerintahan. Sejumlah tempat pemrosesan akhir atau TPA baru menjalankan sistem kumpul angkut buang sampah tanpa pengolahan semestinya. Dalam waktu cepat, sampah yang terkumpul melebihi kapasitas TPA resmi. Secara alami, pembuangan sampah liar bermunculan di banyak tempat. Tidak hanya di perkotaan, bahkan di pelosok desa yang terkesan sepi. Temuan tumpukan sampah bukan lagi hal aneh. Setelah berbagai kasus TPA membludak dan sampah tak terangkut mengotori jalanan di banyak kota, pemerintah pada Mei lalu menetapkan penutupan 343 lokasi pemrosesan sampah yang menjalankan praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Namun, langkah itu tidak menjawab krisis sampah di Indonesia. Masalahnya karena pemerintah sendiri, khususnya pemerintah daerah, sejak awal tidak menjalankan undang-undang untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, hingga pemanfaatan sampah. Di banyak daerah, kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah banyak terhenti di tataran proyek percontohan atau pilot project. Belum mencakup keseluruhan kota yang menjangkau semua warganya. Pembiaran itu diduga erat kaitannya dengan iming-iming uang besar di balik tumpukan sampah busuk dan penuh lalat itu. Investigasi harian Kompas menemukan bagaimana pejabat daerah di instansi terkait penanganan sampah bekerja sama dengan pihak swasta untuk membuang sampah ke TPA liar di daerah lain. Pihak swasta pengangkut sampah membuang sampah di luar TPA resmi seperti di selokan dan sungai. Praktik sewa lahan untuk TPA liar, sewa lapak pemulung, dan ekstraksi sampah yang tak sesuai aturan telah dikuasai oleh pihak atau kelompok-kelompok tertentu. Mereka beroperasi terbuka, serta sulit dipercaya jika orang-orang di pemerintahan dan penegak hukum tidak mengetahui hal ini. Isu lingkungan, warga yang terdampak langsung, dan kota-kota kotor bergelimang sampah bukan masalah bagi para pemakan uang sampah itu. Pertanyaannya, sampai kapan pihak berwenang akan terus menutup mata? Yang jelas, bau busuk krisis sampah itu kini makin tak bisa ditutupi. Anda menyaksikan segmen Ulas Kompas bersama saya Claudia Carla. Pagi ini saya akan mengajak Anda saudara untuk melihat ada berita apa saja yang menjadi sorotan harian Kompas edisi Kamis 19 Juni 2025. Kita ke informasi pertama saudara. Di sini ada informasi terkait dengan pengelolaan sampah dengan judul Persekongkolan Jahat Permainkan Sampah Kota. Demi mengejar rente, elit lokal hingga aparat sipil bersekongkol mengelola sampah secara liar. Persekongkolan itu dilakukan sejak di hulu pada sumber sampah hingga hilir tempat pembuangan liar. Mereka yang terlibat saling tahu dan mengambil keuntungan dari praktik ini. Investigasi Kompas periode Mei hingga Juni 2025 mengungkap elit lokal hingga aparatur sipil negara bersekongkol mengelola sampah warga secara ilegal. Mereka yang terlibat dalam persekongkolan menangguk untung miliaran rupiah per tahun.
Di luar pagar tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, tumpukan sampah membukit dengan ketinggian lebih dari 5 meter. Tumpukan sampah itu memanjang lebih dari 100 meter. Selain dekat TPST, tumpukan sampah berbatasan dengan kebun warga dan kawasan permukiman. Liputan ini juga dilengkapi dengan infografik mengenai data sampah nasional pada tahun 2023 yang menunjukkan ternyata 60,99% atau 34,54 juta ton sampah ternyata tidak terkelola. Lalu kita ke informasi lainnya, saudara, ada di sebelah kanan atas. Ada informasi terkait dengan konflik Iran-Israel dengan judul sejumlah negara terus evakuasi warga. Sejumlah negara terus mengevakuasi warga mereka dari Israel dan Iran. Pemerintah beberapa negara mendesak warganya tidak mendekati apalagi mendatangi Israel dan Iran. Sebanyak 42 warga negara Indonesia yang terlantar akibat meletusnya perang Israel dan Iran telah dipulangkan. Pemulangan itu dibenarkan oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu Yuda Nugraha. Dari halaman muka kita bergeser, saudara, ke halaman 15, ada informasi terkait dengan erupsi Lewotobi laki-laki, 3 bandara ditutup. Terdapat 12 penerbangan internasional dan 14 penerbangan domestik dengan total penumpang. Sekitar 14.000 orang terdampak letusan Lewotobi laki-laki. Dalam siaran pers Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang diterima Kompas pada hari Rabu disebutkan bahwa 26 jalur penerbangan turut terdampak dari erupsi Lewotobi laki-laki. Dan jalur-jalur penerbangan yang terdampak adalah 12 jalur penerbangan internasional dan 14 penerbangan domestik. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di harian Kompas edisi hari ini Kamis 19 Juni 2025 maupun secara daring di kompas.id.